got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Yovani Sandi bersama kawan-kawan yang lain dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang keterampilan menyimak. Pengertian menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik sesuatu yang sedang dilontarkan oleh si pembaca. Keterampilan menyimak merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang merupakan sebab dasar untuk menguasai suatu bahasa. Menyimak berbeda dengan mendengar. Mendengar hanya menerima informasi yang diperdengarkan saja, tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi dalam kinerja otak, sehingga hanya tersimpan dalam ingatan jangka pendek. Mendengar identik dengan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sedangkan menyimak adalah sebuah proses penyerapan dan pemilihan informasi dalam otak sehingga disimpan dalam ingatan jangka panjang. Disinilah kinerja otak bekerja dan berkembang dengan baik. Ada beberapa tipe penyimak dalam menyikapi atau menanggapi apa yang disimaknya. Antara lain, penyimak yang mendengarkan dengan penuh perhatian sekaligus berusaha untuk memahami apa yang didengarnya sambil mencatat apa yang menurutnya penting. Yang kedua, penyimak yang mendengarkan dengan penuh perhatian pada bagian tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Ia berusaha mencocokkan antara apa yang didengarnya dengan apa yang dimiliki. Selanjutnya, penyimak akan mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menyiapkan pertanyaan atau tanggapan tertentu yang akan dikemukakannya bila ada kesempatan menyampaikannya. Selanjutnya, penyimak yang sama sekali tidak bisa memusatkan perhatiannya terhadap yang didengarnya walaupun sudah berusaha. Yang terakhir, penyimak yang hanya mendengarkan dengan baik jika berhubungan dengan diri atau kebutuhannya. Jenis-jenis menyimak. A. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ajaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif juga bisa disebut sebagai proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang yang di jalan dan sebagainya. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak intensif, di antaranya yaitu menyimak intensif pada dasarnya menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi, pemikiran, dan perasaan yang tinggi. Menyimak intensif pada dasarnya memahami bahasa formal dan menyimak intensif memerlukan produksi materi yang disimak. Tahap-tahap menyimak ada 5. Yang pertama, tahap mendengarkan, yaitu penyimak mendengarkan materi yang dipaparkan oleh si pembaca. Yang kedua, tahap memahami. Penyimak memahami apa maksud yang dibacakan oleh si pembaca. Yang ketiga, tahap menafsirkan, yaitu penyimak berusaha menafsirkan isi atau butir pendapat yang tersirat pada kegiatan menyimak ini. Tahap menilai atau evaluating. Penyimak memulai menilai pendapat serta kejelasan dari pembicara dari segi keunggulan dan kelemahan ataupun kekurangan dan kelebihan. Tahap menanggapi atau responding. Penyimak menerima dan menyerap hasil simakan, kemudian diberikan respon tanggapan terhadap apa yang disimak. Ada beberapa upaya untuk menyerap apa yang didengar. Antara lain, bekal utama adalah dengan menjaga kesehatan alat dengar. Yang kedua, siapkan mental dengan baik untuk menerima masukan dari luar. Yang ketiga, yakinkan diri bahwa apa yang diberikan orang lain kepada kita bermanfaat untuk kemajuan kita sendiri. Yang keempat, hendaknya serius menyimak sesuatu, walaupun tetap memelihara suasana atau perasaan kita agar tidak tegang. Yang kelima, sambil menyimak hendaknya dapat melakukan perenungan. Yang keenam, jika kegiatan menyimak sudah berakhir,
ada baiknya kita mengecek ulang catatan yang pernah dibuat untuk kemudian ditata lagi sehingga menjadi sebuah hasil simakan yang memadai atau menjadi sebuah garis besar apa yang disimak. Tujuan menyimak: 1. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. 2. Membuat hubungan antara pribadi yang lebih efektif. 3. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. 4. Agar dapat memberikan responsi yang tepat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi keterampilan menyimak itu sangat penting ya teman-teman, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan, tentunya serta menambah keterampilan kita dalam berbahasa. Sekian, terima kasih.